dan siap menerima resiko dengan hamil tanpa nikah. Tapi Maryam sabar membenarkan apa saja firman Allah. Mau dicaci maki sebagai pelacur, dicaci maki kok bisa anti hamil tanpa suami. Tapi kalau itu kehendak Allah, dia siap bersabar membenarkan apa kata Allah. Makanya lihat, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin, dan dia terus menerus dalam ketaatan, qanitin, terus menerus dalam ketaatan. Oleh karenanya, lalu kemudian Nabi mengatakan, ketika Nabi mengatakan tadi, sempurna dari kalangan lelaki itu banyak, dari wanita itu sedikit, kecuali Maryam binti Imran, Asia, dan Nabi kemudian bersabda, dan keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita semuanya, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita semuanya itu seperti makanan sarid, roti campur daging, makanan khas Arab saat itu yang paling enak, seperti keutamaan sarid dibandingkan seluruh makanan. Artinya keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu sangat jauh, sebagaimana keutamaan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lainnya. Kenapa? Karena Aisyah diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala menjadi salah satu istri Nabi yang paling banyak hafalannya. Kecerdasannya sangat bermanfaat untuk umat. Seluruh kehidupan Nabi direkam olehnya, disampaikan kepada kita dengan begitu apiknya, dengan detail, membenarkan beberapa fatwa sahabat dibenarkan oleh beliau yang salah, dan beliau yang paling faham tentang bagaimana sunnah Nabi di rumahnya khususnya. Oleh karenanya, dan beliau hidup lama, ditinggal wafat oleh Nabi dari umur 18 tahun, dan beliau menjanda dari usia 18 tahun sampai wafat di usia sekitar 60-an. 40 tahun hidupnya diisi dengan ta'lim, memberikan pemahaman kepada para sahabat yang butuh hadis, kepada para tabi'in, dan seterusnya. Oleh karenanya ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain, Nabi menambahkan, afdalun nisa'i ahlil jannah, seafdal-afdal wanita semesta alam atau ahlil jannah. Nabi menyebutkan ada tambahan, yaitu Fatimah binti Muhammad dan Khadijah binti Khuwailid. Jadi total ada 5 wanita terbaik yang pernah ada pada atau di dunia ini, yaitu tadi Maryam, kemudian Asia, kemudian Khadijah, kemudian Fatimah binti Muhammad, dan Aisyah. Tentu istri Nabi Ibrahim juga mulia, Sarah dan Hajar. Namun Nabi lagi menyebutkan yang paling top level. Tentu kisah Hajar pun menakjubkan juga, bagaimana pengorbanannya bersama putranya Ismail. Yang jadi topik kita adalah, kata Nabi SAW, wanita itu sangat sedikit yang punya paket komplit begitu. Sedikit. Laki-laki juga sama, yang mulia top itu rata-rata para nabi. Adapun manusia yang lainnya pada umumnya, kita kaum muslimin tadi kal ibilil mi'ah kata Nabi, seperti 100 ekor unta. Jadi manusia yang kita cari yang paling baik, paket komplit begitu, itu sangat sedikit, baik agamanya atau akhlaknya. Ada mungkin guru, kita punya guru luar biasa cerdasnya, tapi secara kepekaan kurang. Nyapa dia mungkin enggak, deket dengan jamaah juga enggak, terlalu eksklusif, untuk menemuinya aja susah, kan begitu. Tapi ada juga mungkin kita punya guru, dia begitu mudah, silahkan Anda mau mudah. Enggak usah ada ring satu, semuanya ring satu. Artinya semua kaum muslimin boleh datang, silakan. Tidak dipersulit untuk menemuinya.
Artinya setiap guru saja berbeda-beda. Nah, setiap kita juga sama berbeda-beda. Oleh karenanya, ini juga pelajaran buat kita Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngambil mantu, kata Nabi SAW, jika datang pada kalian seseorang laki-laki yang ingin melamar putri kalian, dan kalian tahu, kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, cukup tolak ukurnya dua ini. Kalian ketahui bagus agamanya, bagus akhlaknya, dia melamar putri kalian, kalian tahu bagus akhlaknya dan agamanya, ilmunya, nikahkanlah. Gak usah nyari yang lain, ini dua kriteria cukup. Jika kalian tidak lakukan itu, khawatir akan terjadi fitnah di muka bumi atau kerusakan. Maksud hadis ini adalah, wahai para wali, para akhwat ini, wali-walinya akhwat, orang tua akhwat, jika hanya memilih lelaki hanya karena kekayaan atau kedudukan saja, jika itu yang jadi standar, maka akan banyak para wanita yang menua tanpa pasangan. Karena tidak semua laki-laki itu mapan. Dan karena kalau syaratnya kekayaan, berarti akan banyak laki-laki yang menjadi perjaka tua. Kenapa? Akhirnya dia lama membujang. Kenapa? Karena sangat sulit mencari istri disebabkan penolakan para wali. Syaratnya terlalu berat. Udah punya rumah belum? Belum, Pak. Udah punya mobil belum? Belum, Pak. Terus Pak, Anda punya apa? Saya punya niat, Pak. Niat yang tulus. Ujung-ujungnya ya dia bingung mau maju, bingung nggak punya apa-apa, pas-pasan. Gajinya UMR. Belum mapan. Akhirnya apa? Karena pas melamar ditolak oleh para wali juga pengennya yang speknya tinggi. Akhirnya apa? Terjadilah banyak perjaka, gadis tua, dan banyaklah perselingkuhan, perzinahan, rusaklah kehormatan, aurat, nasab, anak-anak, hilangnya keberkahan pada masyarakat, akhirnya penyimpangan seksual dan yang lainnya. Nah, ini mudorot kalau kita mencari yang ideal gitu, maksudnya kasihan. Di sini juga banyak, di Tangsel juga ada beberapa yang mungkin dulu wanita karir, mau mengejar karir dulu, akhirnya usianya sudah sampai 50. Ini mohon maaf kalau ada tersinggung ya, ini umum. Ini sebagai pelajaran aja. Ya mungkin dia belum kenal sunnah dulunya, 50 tahun akhirnya mungkin mengenal sunnah, lalu kemudian ingin mencari pasangan. Lihat, bayangkan durasi 30 tahun dari umur 20, selama 30 tahun itu ngapain gitu. Apa enggak ada ikhwan yang cocok, seideal itukah? Nah itu maksudnya, kalau kita nyari yang ideal, itu seperti 100 ekor unta tadi. Ada yang bagus akhlaknya tapi miskin. Ada yang kaya luar biasa tapi temperamen. Ada yang mungkin punya ilmu tapi miskin. Ada yang kaya tapi mungkin kurang akhlaknya. Maka itu pilihan, oleh karenanya apa yang bisa mungkin diperbaiki? Diberikan komitmen, maka dimaafkan uzur-uzur yang lainnya begitu. Ya. Nah, ini juga kita dalam pertemanan kita kalau kecewa sama orang tuh wajar. Apakah setiap kita kecewa lalu kita tinggalkan pertemanan? Kecewa sama yang ini, nyakitin anak, yang ini, anak tinggalin, yang ini, saya tinggalin juga, yang ini, Anda akan gak punya teman. Kalau kita tidak bisa memberikan uzur dan memaklumi sebuah watak mungkin yang memang, oh dia sukunya mungkin Sunda, oh dia sukunya Jawa, oh dia sukunya Sumatera, oh dia dengan karakternya masing-masing, enggak ana mau memilih orang Sunda aja temannya. Nah, ini fanatik namanya. Padahal persaudaraan itu adalah seagama.
Dan kita maklumi, yang ini mungkin buruk, maka kita nasihati, sabar. Yang ini mungkin ada kelebihan, tapi ada juga kekurangan, nasihati, sabar. Itu akan plong dada kita, lapang. Dan kita akan banyak temannya. Oleh karenanya, kepada siapapun kita tebar senyum, salam, gimana kabarnya ini, oh misalnya si fulan kok gak pernah kelihatan ya, coba di mana, apakah sakit, jenguk, wah itu akhlak luar biasa. Dan itu diupayakan. Ada orang yang cuek, ya maka kita maklumi, tapi tetap kita ajari, antum jangan terlalu cuek. Sapa orang, senyum, tebarkan salam. Nah, ini dalil bahwa apa? Mencari manusia yang sempurna itu susah, kata Nabi. Apalagi kalau kita mencari guru yang gak ada ketergelincirannya. Nabi kalau itu berarti. Kalau kita nyari guru sempurna, itu Nabi doang. Oleh karenanya, apalagi kalau kita belajar agama, kalau kita kekeh cuma satu mazhab. Udah itu. Berarti mazhab itu adalah Nabi. Ini keliru. Justru belajar itu hormati seluruh ulama yang berjalan bersama dalil sesuai pemahaman keilmuan kita, tentunya berbeda-beda kaum muslimin. Tanyakan pada guru. Dari berbagai pendapat ini, mana kiranya guru yang lebih mendekati dalil? Oh yang ini. Oh terkadang ini mazhab Syafi'i yang rajih, yang benar. Terkadang bab ini Imam Malik. Terkadang ini yang benar adalah Abu Hanifah. Terkadang ini Imam Ahmad. Kita hormati semua guru. Sehingga tidak ada kefanatikan kepada satu orang, mengkultuskan. Disinilah pentingnya kita memperbanyak guru. Contoh misalkan, kalau ada orang misalkan berguru ke guru kita, Al-Ustadz Yazid, rahimahullah. Kalau misalkan saya pokoknya Ustadz Yazid aja. Saya nggak ngaji ke yang lain. Lah terus kalau beliau meninggal, belajar kemana sekarang? Misal contoh, kita bersedih dengan kematian para guru misalkan. Tapi kita ilmu ini terus berjalan. Islam akan terus berjalan sampai hari kiamat. Telah berguguran para ulama yang lebih mulia daripada beliau misalkan. Telah berguguran Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim telah berguguran. Tapi tetap akan datang para ulama yang Allah utus untuk membangkitkan agama. Tapi mereka berbeda-beda dalam ilmu. Nah ini. Ini saya sering dapati, ada misalkan ini aduan jamaah ya. Ada khotib luar biasa berapi-api, giliran mimpin sholat, bacaannya kurang bagus. Ya nggak apa-apa, memang ada yang ya bagus mungkin saat memberi nasihat, saat ngimamin, ya memang bukan imam rawatib. Ada yang luar biasa ngimaminnya, tapi giliran khutbah bikin ngantuk, ya kan? Nggak ada masalah. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting jangan menyimpang, kan begitu. Nah, oleh karenanya, ini mengajarkan kita sebuah sikap kedewasaan. Bahwa manusia itu sebagaimana dalam dosa bertingkat-tingkat, ada dosa besar, dosa kecil, ada syirik, ada bid'ah. Dalam pahala, dalam ilmu, dalam ibadah orang juga berbeda-beda. Ada yang Allah bukakan pintu rajin sholat tahajud, tapi sedekahnya jarang. Ada yang Allah bukakan pintu puasa, dia rajin puasanya, tapi sholat malamnya jarang. Ada yang sholat malamnya jarang, puasa sunnahnya jarang, tapi dia Allah berikan luar biasa rajin infaknya. Semua orang beramal, apa yang dominan baginya silahkan. Pintu kebaikan banyak. Begitu ya. Nah, kalau kita sekarang nih nyari yang ideal itu susah sekarang. Di akhir zaman diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Hudzaifah, Rasulullah menyampaikan kepada kami 2 hadis. Dan saya telah menyaksikan salah satunya dan saya sedang menunggu yang keduanya. Artinya beliau sedang menceritakan kepada tabi'in, Rasulullah dulu menceritakan pada kami 2 buah hadis. Peristiwa akhir zaman.
Yang pertama sudah aku melihatnya, sudah terjadi. Yang satu belum terjadi, saya lagi nunggu. Kata beliau, di antara yang saya tunggu adalah dicabutnya amanah. Ini yang belum saya lihat. Dicabutnya amanah. Jarang ada orang amanah. Hingga datang pada zaman itu, kata Nabi, seseorang tidur, semua pada tidur, lalu orang-orang pada bangun, amanah di dada mereka dicabut. Semua orang tidak ada lagi yang amanah. Ada yang dicabut seukuran misalkan sekepalan, tersisa amanah di hatinya. Ada yang seukuran ini misalkan amanah di hatinya. Dan akhirnya datang satu zaman, amanah itu hanya setitik kecil ada di hatinya. Orang-orang sudah tidak ada lagi yang amanah. Lalu, saking semuanya gak ada yang amanah, tiba-tiba ada orang nanya, ada gak sih hari ini orang yang masih jujur amanah? Gak ada kayaknya, cuma satu orang di kampung itu. Di kampung itu cuma satu orang. Lalu orang-orang memuji, ma'aqalahu, wa ma'adfarohu, wa ma'ajladahu. Masya Allah, dia pinter banget, dia cerdas banget, dia kuat banget. Kok bisa hari gini amanah gitu loh. Ini sama kalau kita mendengar orang-orang, Anda hari ini bekerja di korporat, apalagi di pemerintahan, Anda jujur, amanah, disikat Anda. Hari gini masih jujur. Kan gitu, nyinyiran orang-orang, hari gini Anda jujur, habis Anda. Orang jujur akan disikat. Nah itu ini apakah telah datang zamannya? Apakah yang dimaksud sabda Nabi yang belum dilihat oleh Hudzaifah, apakah telah datang zamannya sekarang? Itu pertanyaannya. Jangankan kita nuduh orang, kita sendiri introspeksi. Apakah kita amanah? Dan amanah lebih besar dari itu, dari muamalah. Kita suami, apakah sudah amanah terhadap anak istri, mendidik, menafkahi? Apakah istri sudah amanah sebagai seorang istri terhadap anak dan suaminya? Apakah kita sebagai anak, apa sudah amanah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Apa kita sebagai orang tua, apa sudah amanah kepada anak-anak dan kemudian silaturahim karib kerabat? Ternyata terkadang ya makin hilang, orang sudah nafsi-nafsi sendiri-sendiri, egois, nggak peduli lagi dengan keluarga, nggak peduli lagi dengan rohimnya. Berarti tanda bahwa akan hilang amanah. Apalagi pekerjaan, udah. Yang penting gua yang untung, saya yang untung. Kan begitu. Mau halal mau haram gak ada masalah. Yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Kan begitu. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa semakin langka orang baik begitu. Baik. Berarti faedah yang selanjutnya dari faedah hadis ini berarti walaupun memang nyari teman yang ideal itu susah, tapi kita harus berusaha mencari teman atau sahabat yang memang mendekati lah gitu ya. Walaupun mungkin kita katakan tidak sampai sempurna, tapi paling tidak kita bisa memilih teman yang mendekati begitu kebaikannya. Contohnya kata Ibnul Qayyim, kita bermuamalah dengan orang itu, harus pandai-pandai memilah dan memilih. Ada 4 tingkatan, ada 4 kriteria manusia yang dengan siapa kita bergaul nih. Pertama, kata beliau, kata Ibnul Qayyim, pertama kita berteman dan bermuamalah dengan mereka hendaknya seperti vitamin dan gizi yang selalu dibutuhkan tubuh. Jadi kita harus makan serat, kita makan vitamin, karbo jangan kelebihan, gula jangan kelebihan, kita butuh protein, kita butuh nutrisi. Nah, kita akan dapatkan dengan teman model apa nih kalau begini? Ini perumpamaan orang-orang berilmu, para ulama dan orang-orang yang soleh
yang kalau kita berkumpul dengannya, dia nambah nasihat kepada kita. Jangan akhi, ini haram. Nggak boleh akhi, ini diharamkan, ini syirik, ini bid'ah. Jangan akhi, ini nih. Ini teman yang hendaknya kita selalu bermuamalah dengan mereka. Tiap hari kalau bisa. Karena kita kadang ada futurnya. Bertanya agama, meminta nasihat. Ini golongan pertama ini yaitu teman-teman dari kalangan ahli ilmu, para ulama, para guru, orang-orang soleh, dan teman-teman mungkin yang baik ya agama dan akhlaknya. Ini yang bermanfaat. Yang kedua, kita berteman sekedarnya, bermuamalah dengan mereka seperti kita minum obat. Yaitu obat itu kan dibutuhkan diminum saat butuh aja kan, saat sakit. Nah, kita juga sama, muamalah dengan keumuman kaum muslimin, kita muamalah dengan mereka pas butuh aja, yaitu jual beli, muamalah jual beli. Ini dengan keumuman kaum muslimin. Karena kita tidak tahu dia, agamanya kita tidak kenal, akhlaknya kita tidak kenal. Maka paling tidak ya udah sekedar hubungan duniawi, begitu. Ini berarti jangan banyak berkumpul dengan orang yang memang tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Seperti obat aja, kalau lagi butuh ya udah berarti ada proyek jual beli dan seterusnya. Yang ketiga, nah ini berteman dengan mereka, muamalah dengan mereka itu bagaikan mendekati penyakit. Dan penyakit ini bahayanya bertingkat-tingkat, ya kan? Siapa mereka? Ahlu maksiat. Nah, jadi jangan banyak bergaul mencari teman yang tukang maksiat. Karena itu adalah penyakit. Bisa mempengaruhi hati kita. Apalagi berteman laki-laki dan perempuan. Bukan penyakit lagi kalau ini. Fitnah, racun. Laki-laki dan perempuan bersahabat? Nggak ada. Saling curhat, saling ini, oh dia sahabat saya. Ini laki-laki perempuan. Ini musibah. Nggak ada persahabatan laki-laki perempuan. Maka jangan bergaul banyak dengan mereka, berarti ahlu maksiat. Orang yang nggak pernah sholat, nggak pakai jilbab, disuruh jilbab masih ngeyel. Ini kemudian orang rokok, orang ini tinggalkan. Kalau nggak bisa meninggalkan, kalau mau berbaur, nasihati berarti. Kemudian yang terakhir, yang muamalah atau berteman dengan mereka itu bagaikan racun yang bisa mematikan hati. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang pelaku syirik akbar, para dukun, santet, tukang teluh, tukang syirik, pemuja benda-benda keramat misal, tukang sesajen. Jangan bergaul dengan mereka. Dan bergaul dengan ahlu bid'ah yang jelas-jelas memerangi sunnah. Nah, dari sini berarti pelajaran untuk kita, memang memilih teman itu sulit, tapi tolong yang dua hal tadi poinnya, yang racun dan yang penyakit tadi, kita harus pandai memilih. Baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, ya jadi tadi pelajaran tentang kita harus pandai memilih teman. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadis, la tusahib illa mu'mina. Jangan kalian bersahabat kecuali dengan orang mukmin yang beriman. Berarti yang betul-betul beriman, bukan hanya Islam. Dan wala yakul ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan bersama kalian, makan makanan kalian kecuali orang bertakwa. Ungkapan Nabi ini, kata Nabi, kalau berteman pilih yang mukmin. Mukmin itu levelnya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Itu mukmin. Kalau masih melakukan yang haram, kadang meninggalkan yang wajib, itu masih Islam, belum derajat mukmin. Kemudian kata Nabi, janganlah makan makanan kalian kecuali orang bertakwa.
Nabi menyebutkan mukmin, lalu kemudian menyebutkan takwa. Menunjukkan kalau sudah bersahabat, apalagi majlis bareng, jalan bareng, makan bareng, jangan pilih kecuali orang bertakwa. Berarti ini lebih intim lagi. Tadi sahabat, mukmin. Tapi kalau untuk makan bareng, majlis, ngumpul bareng, ngobrol, bersahabat, safar bareng, ini pilih yang betul-betul bertakwa. Supaya dia pandai mengingatkan, jangan akhi ini nggak boleh, ini haram, ini syubhat. Lihat, ini dalam hadis sampai Nabi mengatakan demikian. Baik, kita lanjutkan faedah yang selanjutnya. Faedah yang terakhir, karena manusia tidak ada yang sempurna tadi, maka hendaknya kita banyak-banyaklah memberi uzur. Seorang mukmin itu, kata Ibnul Mubarak, seorang mukmin itu yatlubul ma'adzir, terus mencari uzur. Mencari uzur bagi saudaranya. Artinya jangan seuzon, berbaik sangka dulu gitu loh. Makanya nih, kata Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud, kata Umar bin Khattab, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an. Janganlah sekali-kali engkau berprasangka buruk dengan suatu kalimat yang keluar dari mulut saudara kalian. Jadi kalau ada teman kita ngomong buruk nih, kita jangan langsung berprasangka buruk. Jangan pernah kita langsung memvonis berprasangka buruk pada suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan saudara kita selama wa anta tajidulaha fil khairi mahmala, selama Anda masih bisa membawa kalimat saudara Anda itu, ucapan teman Anda itu bisa kita tafsirkan ke arah yang terbaik. Paham gak maksudnya? Contoh, ada orang, teman kita ngomong misalkan ngomong yang kurang baik. Kita katakan, si fulan tadi saya dengar ngomongnya kurang baik tahu. Kita katakan mungkin dia lagi marah, mungkin dia lagi banyak masalah. Coba kita hibur. Dia nggak seperti itu kok. Nah kayak gitu. Ustadz, ana lihat jamaah antum kemarin yang paling di soft depan biasanya. Kemarin lagi nongkrong di diskotik Ustadz. Ya kita katakan apa uzurnya? Kita cari uzur. Barangkali dia lagi nyari alamat, melipirnya mampir ke situ ya kan. Nanya, mungkin kebetulan nanya ke satpam diskotik, ini apa nih Pak? Nah itu satu uzurnya. Barangkali dia lagi nyari tempat pijit ya kan. Pijit beneran, mampirnya ke pijit plus. Salah, oh mungkin dia lagi pegel-pegel badannya habis main bola ya kan. Ini cari uzur untuk menutup pintu setan. Apalagi kalau guru kita, ustadz lagi ceramah, keceletot ngomong salah gitu loh. Oh barangkali ustadz keliru, ngomongnya harus gini, ya. Pak Baliwot ngomongnya jadinya ngomong ini, oh maksudnya mungkin ini, gitu. Jangan bilang benar kok, ustadz itu parah banget itu. Benar itu, saya yakin saya dengar 100%. Jangan sebarin dulu. Berikan ke arah terbaik uzur. Kecuali dia ulang-ulang. Udah saya lihat ustadz dia nongkrong mulu tuh di diskotik. Nah ini lain. Tapi kita juga bukan nyari-nyari. Nah lihat. Kenapa? Karena kita nyari orang sempurna itu susah. Apalagi zaman fitnah hari ini. Berikan uzur. Namanya dia mungkin tergelincir. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, taubat, atau kita bisa nasihati. Kayak begitu. Empat mata. Ya. Baik. Nah itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat singkat ini. Sekarang kita lanjutkan hadis yang terakhir. Walillahilham. Kita sampai ke Al-Hadis Sutasi wa Tis'un. Hadis yang ke-99. Penulis berkata rahimahullah dari Anas bin Malik.
radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia, al-qabid ala dinihi, orang yang menggenggam, berpegang teguh pada agamanya, kal qabid alal jamri, seperti memegang bara api, batu bara. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita sebuah kabar bahwa akan datang suatu zaman orang-orang sudah tidak lagi berpegang kepada ajaran agama. Berarti kalau tidak berpegang kepada ajaran agama, berpegang kepada apa? Adat istiadat, akal semata, pikiran, pendapat, perasaan, bukan lagi dalil. Akibatnya, karena mereka berpaling dari Al-Quran Sunnah, oleh karenanya sebuah keniscayaan, sebagaimana sabda Nabi, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah, Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. 1 di surga, 70 di neraka. Waftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqatan. Nasrani terpecah jadi 72 golongan. 1 yang di surga, 71 di neraka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 1 di surga dan 72 di neraka terancam. Berarti 72 ini menyimpang dari jalan Nabi. Dan penyimpangan ini penyimpangan pemahaman. Kita sepakat orang yang berjudi terancam neraka. Orang yang tidak pakai jilbab terancam neraka. Yang berzinah terancam neraka. Yang durhaka pada orang tua terancam neraka. Yang berjudi, makan riba, minum khamar, yang curang, mencuri, semuanya terancam neraka. Itu dosa-dosa besar. Begitu juga seseorang yang melakukan syirik, bid'ah, menyimpang dari jalan Nabi, tidak mengikuti tuntunan Nabi, maka mereka terancam neraka. Makanya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang selamat satu itu dari 73 golongan? Nabi menjawab, al-jamaah. Dalam riwayat, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan apa yang para sahabatku berada di atasnya. Berarti akan datang zaman orang-orang melupakan sunnah. Sebagaimana hadis, bada'al islamu ghoriban, Islam itu datang dalam keadaan asing, orang-orang pada nggak tahu. Datang Islam cuma beberapa orang kan. Datang Nabi berdakwah, yang beriman cuma Abu Bakar, lalu Khadijah, lalu Ali, lalu kemudian Zaid bin Harisah, lalu Khobab bin Arad, lalu Bilal, Abdullah bin Mas'ud, Suhaib Ar-Rumi, Ammar bin Yasir dan bapaknya Yasir, lalu ibunya Sumayyah. Cuma beberapa orang membawa agama Islam, dan di tengah-tengah kekufuran, kesyirikan masyarakat jahiliyah, bahwa patung ini bukan Rob, bahwa patung ini sesembahan selain Allah harus dihancurkan. Mereka tidak nerima karena asing. Dan kata Nabi, Islam datang dalam keadaan asing, maka akan kembali asing. Maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing. Hari ini orang yang tidak mau menembok kuburan dikatakan asing. Kenapa Anda tidak tembok kuburan?
Jangan tembok kuburan. Udah Anda diam aja, biarin aja kami tembok. Yang penting makan gak nyembah. Jadi asing orang. Jadi kuburan harus ditembok. Itu fatwa masyarakat. Kenapa tidak diadzani mayit? Kenapa tidak diadzani? Adzan ini kan bagus. Kita katakan jangan, Nabi tidak mengadzani. Para sahabat tidak pernah mengadzani mayit. Tapi hari ini azan itu jadi agama. Enggak mengadzani mayit malah dituduh macam-macam. Dituduh tidak sopan, tidak hormat pada mayit. Kayak nguburin kucing aja. Nah ini, begitu asing. Dan kita mau berusaha pegang ini. Setelah kematian, tidak ada yang namanya 3 harian, 40 harian, 100 harian, haul, 365 harian, gak ada. Nyewu juga gak ada. Ini semua agama Hindu, tapi ini dimasukkan ke dalam agama Islam. Lalu ada orang yang ingin berpegang teguh, enggak, saya akan mengikuti Nabi dan para sahabat. Anda sesat, tidak mengikuti adat istiadat. Ini bagus doa buat mayit segala macam. Oleh karenanya hari ini orang yang berpegang teguh, makanya kata Nabi akan datang zaman orang yang berusaha mengamalkan sunnah malah menjadi bahan cibiran. Panas. Seperti panasnya memegang bara api tadi. Panas. Di keluarga dicaci maki, di masyarakat apalagi. Oleh karenanya kata Nabi, tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Para sahabat bertanya, siapa yang asing ya Rasulullah? Nabi menjawab, nasun salihun qalilun fi nasin su'in kasirin. Yaitu manusia yang jumlahnya sedikit, yang soleh. Di masyarakat yang buruk. Yang mengingkari mereka, orang-orang yang sedikit ini lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Artinya mereka minoritas dan dicaci maki oleh mayoritas. Gara-gara mereka berpegang teguh dengan apa yang Nabi dan para sahabat di atasnya. Bahkan hari ini mungkin yang cadaran dianggap keras, padahal itulah busana muslimah. Dalam arti itu syariat Allah, tidak boleh dicela. Berjilbab, lebar, tidak tipis, menutup aurat. Sekarang disangka, dituduh ekstrim, berlebihan. Ini akibat kebodohan. Nah, dan lainnya. Ini berarti kabar dari Nabi SAW, dan tentu ini ada pujian, sanjungan, keberuntungan, kebahagiaan bagi orang-orang yang berpegang teguh. Tuba lil ghuraba. Makna tuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing. Beruntung yang dimaksud adalah dia insya Allah masuk surga. Dalam riwayat yang lain, insya Allah dia mendapatkan surga yang ada sebuah pohon di dalamnya, pohon tuba. Pohon tuba adalah sebuah pohon yang batangnya nih emas. Semua pohon di surga batangnya emas. Jadi udah nggak pakai hitungan berapa gram, berapa kilo, enggak. Ya. Jadi kalau sekarang kita punya batangan antam, kalau antam kita punya 1 kilo aja luar biasa. Ini setiap batang pohon di surga emas. Temboknya juga emas, batu batanya emas perak, istananya. Hamparannya mutiara, permata, dan batu-batu ya mulia. Ada sebuah pohon namanya pohon tuba. Ini lebar batangnya itu ditempuh oleh penunggang kuda selama 100 tahun. Penunggang kuda tercepat itu tidak sampai pada ujungnya. 100 tahun jalan. Berarti lebarnya Allahu a'lam ini. Lebarnya pohon tuba ini. Nah maka kata para ulama, orang yang berpegang teguh pada agama di akhir zaman ini balasannya adalah tuba, yaitu pohon di surga tadi yang begitu rindang.
Ya, sehingga sedikit demi sedikit Islam itu dianggap asing, bahkan ditinggalkan dan dilupakan. Nabi pernah bersabda, "Isbiru, sabarlah kalian, karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman, melainkan zaman yang setelahnya pasti lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai kalian bertemu dengan Rob kalian. Aku mendengarnya dari Nabi kalian," sabda Nabi itu. Ustadz, kayaknya kemarin kok negara kita kok belum baik-baik juga ya. Kemarin udah naik BBM, sekarang kok nggak turun-turun, malah mau naik lagi misal. Memang zaman setelahnya akan lebih buruk. Ini, bersabarlah kalian, tidaklah datang suatu zaman, melainkan yang setelahnya akan lebih buruk lagi, sampai nanti hari kiamat terjadi. Tinggal bagaimanapun ujiannya setiap zaman, bekal kita cuma satu, yaitu ilmu akidah yang benar. Ya, apalagi ditinggalkan hukum-hukum Allah, sudah tidak ada lagi kisos, tidak ada potong tangan, tidak ada rajam, tidak ada cambuk. Hari ini sholat dilupakan, masjid-masjid sepi, kecuali beberapa masjid yang Allah berikan taufik banyak jamaahnya. Kebanyakan masjid sepi, orang kerja tidak pada sholat. Taib. Dalam hadis yang lain, tali Islam akan pudar seutas demi seutas. Sampai akhirnya Islam itu pudar. Dan yang pertama kali akan hilang adalah hukum Allah. Dan ini telah terjadi berarti. Yang pertama kali diangkat hukum Allah. Artinya tidak ada lagi sekarang negara yang menerapkan hukum Allah. Kecuali mungkin 1-2 negara. Sekarang yang mabok, berapa hukumannya dalam Islam? Dicambuk 40 kali. Di kita apa yang mabok ada yang nyambuk? Pada nongkrong yang ada. Gonceng-gonceng gitar-gitaran sambil mabok. Enggak ada tuh aparat yang ini, enggak ada. Enggak ada pemerintah menghukum. Giliran bandar, narkoba, bandarnya langsung dihukum mati. Yang mabok-maboknya malah enggak. Banyak banget ini. Dan yang terakhir diangkat adalah sholat. Dan ini mulai orang hari ini tidak peduli lagi dengan sholat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang akan asing bagaimana cara sholat yang benar. Nggak pada tahu. Sholatnya asal. Sholatnya kayak matok ayam. Terburu-buru. Puasa juga mereka nanti nggak bisa. Lalu zakat nggak pada tahu. Sebagaimana asingnya hari ini. Jenggot. Dianggap kuno. Dianggap kadrun. Diejek kadal gurun. Cadar. Jilbab syar'i. Meninggikan pakaian, tidak isbal, ilmu waris udah ditinggalkan. Kebanyakan manusia mengikuti nenek moyang. Oleh karenanya, Nabi memuji orang-orang yang berpegang teguh. Ya, dalam riwayat bunyinya kata Nabi, al-mutamassik bisunnati, orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda ikhtilafi ummati, ketika umatku berselisih, kal qabid alal jamri, seperti memegang bara api. Dan walillahilham, Allah menjamin setiap zaman akan senantiasa ada kelompok yang tegar di atas sunnah, gak bakal hilang. Mudah-mudahan tentu kita termasuk ya yang berusaha meniti jalan ini. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, orang yang berpegang teguh di zaman itu lebih baik daripada 70 sahabat. Mereka lebih baik ya Rasulullah? Iya.
Karena mungkin ya ini pujian Nabi kepada orang-orang yang datang setelah para sahabat untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana para sahabat, butuh kesabaran sebagaimana mereka para sahabat yang luar biasa ya membela agama Allah. Ya. Nah, inilah hadis yang singkat. Tentu faedah yang bisa kita ambil dari hadis tentang memegang bara api adalah belajar agama, belajar Al-Quran Sunnah, mengamalkannya itu pasti ada suka duka dan butuh kesabaran. Ada ujian dan perih. Oleh karenanya, kalau kita mendapati hal itu, sabarlah. Ya, jangan kalah, pegang terus bara api itu, jangan dilepas. Cinta pada Allah dan Rasul-Nya dan syariatnya lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Ya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis yang mulia. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat dari kajian kita 99 hadis Nabi. Semoga Allah memberkahi dan merahmati penulisnya dan memberkahi, merahmati kita semua yang mempelajarinya. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Apakah acara syukuran kehamilan 4 bulan diperbolehkan dalam syariat? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Nabi itu paling bersyukur. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah paling bersyukur. Para sahabat Abu Bakar paling bersyukur. Ternyata ketika Fatimah lahiran Al-Hasan, ketika hamil Al-Hasan, ketika hamil Al-Husain, tidak ada tuh 4 bulanan syukuran. Nggak ada rujakan kurma, nggak ada. Padahal mereka paling bersyukur. Kalau 7 bulanan gimana Ustadz? Apalagi? Nggak ada. Jadi di masa kehamilan tidak ada syukuran apa-apa. Bersyukur aja dengan lisan. Berdoa pada Allah, dimudahkan kehamilannya, lahirannya. Perbanyak amal soleh secara umum, tidak ada acara khusus. Apakah diperbolehkan hadir untuk memenuhi undangan tersebut? Tidak boleh, karena itu acara bid'ah. Ustadz, nanti saya dicibir. Itulah bara api, ya kan? Nah itu. Coba kalau kita nggak hadir. Diomongin nggak? Diomongin, apalagi sama keluarga besar. Jangan suka fanatik, kan gitu. Entar. Lemah lembut. Islam tuh lemah lembut, rahmatan lil alamin. Enggak nyambung ini. Jadi Islam rahmatan lil alamin, lemah lembut gimana? Enggak paham apa maksud rahmatan lil alamin. Saya berguru dengan guru A mengenai muamalah, tapi suatu saat ana mengikuti kajian tentang muamalah di guru B. Di mana saat ana mendengarkan ada fatwa yang berbeda dengan guru A. Jadi A dan B berbeda fatwanya. Ana lebih sering kajian tentang muamalah ke guru A. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Apakah ana lebih baik fokus belajar muamalah ke guru A, muamalah jual beli? Yang penting kita kagum dengan argumennya, bukan dengan kefanatikan kita. Jadi kadang kita guru ke guru A, ke guru B. Lalu suatu ketika berselisihlah. Dan kita memohon kepada Allah ditunjukkan kebenaran adalah benar ya Allah. Yang batil atau yang kurang benar tolong tunjukkan ya Allah, kan begitu. Bukan ngikuti selera kita. Dalam arti kayaknya yang B cocok deh buat saya nih gitu. Kayaknya lebih soft gitu dibanding yang A. Nah ini namanya ngikuti hawa nafsu.
Jadi harus memohon pertolongan kepada Allah ketika kita memilih suatu pendapat, bukan karena kita mencari-cari yang mudah gitu loh, yang menguntungkan diri kita, bukan, tapi yang memang yang nampak pada kita ilmunya begitu. Nah, tapi kalau misalkan saya mau fokus ke guru A saja, ya silahkan. Silahkan, tidak mengapa. Orang tua anak belum sunnah bahkan sudah berwasiat pada saudara-saudara lain agar diadakan tahlilan. Bagaimana kami selaku anak-anak bersikap? Semoga Allah memberi hidayah pada orang tua kami. Itu wasiat batil, bid'ah, tidak boleh dilaksanakan. Kalau keluarga yang lain, udah ini kan wasiat, nanti ibu nggak tenang. Justru dengan kita tidak melaksanakan wasiatnya, dia tenang. Justru kalau kita laksanakan wasiatnya, dia malah makin diazab nanti di alam kubur. Karena menyuruh bid'ah dan kita udah tahu malah melakukan begitu. Justru wasiat-wasiat batil tidak boleh. Tidak boleh direalisasikan, itu bentuk bakti kita. Tapi kalau keluarga pro kontra, silahkan kita katakan saya akan tetap sesuai yang saya pelajari, bahwa ketaatan kepada Allah harus didahulukan dan itu justru bermanfaat buat orang tua kita daripada mentaati. Sekarang analoginya, kalau orang tua bilang, tolong kuburan saya siram pakai air bir, pakai bir. Kita logikanya, tolong di kuburan saya nanti sembelih ya ayam cemani. Dikabulin nggak wasiatnya? Ya enggak, itu analoginya. Ini analoginya, cuma orang-orang menyangka tahlilan itu nggak ada masalah, cuma ngaji doang, apa salahnya sih? Nah ini. Salahnya adalah kenapa Nabi tidak melakukan. Kenapa Anda melakukan, Nabi tidak melakukan. Terus tapi kan ini kan afdol, ini kan pahala. Berarti Nabi tidak melakukan, Anda melakukan. Ketika Anda melakukan, Anda dapat pahala. Berarti Islam Anda lebih baik daripada Islam Nabi. Nabi nggak dapat pahala, kita dapat. Jadi yang bawa Islam sebenarnya siapa? Nah itu analoginya. Makanya buruknya bid'ah itu adalah dia merasa lebih afdol daripada Nabi. Itu masalahnya. Sekarang kayak mengadzani mayit. Orang-orang bilang ini kan afdol. Lah sekarang Nabi tidak mengadzani. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak. Anda berani katakan mereka pernah mengadzani? Sini, mana dalilnya? Kalau dibilang nggak ada sih, benar Anda. Kalau bilang enggak, Nabi juga dulu mengadzani, Anda dusta atas nama Nabi. Jadi pilihannya pahit. Anda ngomong ini sunnah Nabi, Anda berdusta, ini lebih parah. Anda bilang, ya memang enggak, tapi kan ini baik. Nah ini, baik menurut siapa? Nah begitu, jadi itulah buruknya bid'ah, merasa dapat pahala, sedangkan para ulama, Nabi tidak dapat pahala. Berarti Islam siapa yang jadi harus yang ngikutin? Anak saya ada pertukaran pelajar ke Australia. Saya khawatir ada anjing. Apa boleh membeli pasir khusus pembersih anjing, pembersih najis di Tokped? Khawatir anak saya kesusahan mencari tanah. Lah kalau nggak memelihara anjing mah nggak bakal dijilat-jilat kan? Maka ini namanya was-was. Tentu tidak mengapa. Anjing itu najis kalau dia minum ke bejana, lidahnya dijulurkan kayak kucing minum. Nah, bejananya itu kata Nabi cuci, buang airnya, cuci dengan bilasan yang pertama tanah, lalu dibilas 7 kali. Nah, adapun yang tidak kita dijilat, misalkan tidak sengaja, cuci ala kadarnya aja. Kata para ulama. Jadi kalau baju apa ala kadarnya aja, enggak mesti harus 7 kali, enggak. Dimaafkan kalau itu. Mana dalilnya? Contoh, kata Nabi, kalau kalian punya anjing berburu, seperti anjing pelacak polisi, ini kan pasti polisi tetap aja kena jilat kan? Ini dimaafkan. Apalagi yang ada faedahnya tuh buat berburu misalkan atau menjaga hewan ternak. Nih, kata Nabi, kalau kalian berburu dengan anjing yang sudah dilatih, ketika melepaskannya ucapkan bismillah Allahu Akbar. Nah, dia akan lari tuh. Menangkap kijang misalkan. Kijang ditangkap, digigit, kan air liur pasti nempel semua di sini. Dibawalah ke tuannya. Maka kata Nabi, silakan makan, nggak ada cuci-cuci 7 kali, nggak ada. Tinggal dicuci biasa aja. Silakan jadikan kijang guling ya kan. Oh, bebas.
langsung dibakar begitu, tidak perlu ada tanah dulu cuci. Nah, oleh karenanya, jadi ini kata para ulama, khusus kalau dia minum dengan cairan. Tapi kalau menjilat sini, cuci sekedarnya saja. Kalau memang dirasa sudah bersih, sudah. Tidak masalah. Jadi tidak perlu takaluf karena dia karena kita nggak sengaja dia ini, maka tidak ada dalil tentang itu. Dalilnya adalah tentang idza walago, jika dia menjilat air fi ina'i ahadikum. Begitu kata pendapat para ulama ya. Jadi tidak mengapa. Mohon nasihatnya bagi kami yang qadarullah sedang diuji dengan LDM, long distance marriage, apa ini? LDR. Oh, pisah sementara. Ini ujian. Pernikahan tentu untuk bersama. Kalau memang pekerjaan ada yang berdekatan, kenapa mencari yang jauh dengan segala konsekuensinya? Ustadz di sana gajinya lebih gede, maka terpaksa suami saya ke Abu Dhabi misal. Dan akhirnya misalkan saya harus berpisah 2 bulan, sedangkan saya tidak kuat. Saya harus butuh juga nafkah batin, suaminya juga sama. Maka tentu yang maslahat, cari aja kerja di sini dengan ala kadarnya, UMR tapi dekat dengan istri lebih afdol. Bersabar daripada gaji puluhan juta tapi jauh. Tapi itu resiko yang ditanggung. Maka ditimbang musyawarah suami istri. Jika memang mudorot, khawatir zina, pulang, kembalilah, tinggalkan pekerjaan itu. Karena menjaga kehormatan lebih diutamakan daripada sekedar mencari nafkah berlebihan. Maka yang tahu adalah penanya. Ya, penanya. Jika dia sabar, dan tentu beberapa orang memiliki kecenderungan gak bisa menahan misalkan. Nah, ini berarti wajib dia resign keluar, ngapain nyari kerja di sana? Kan begitu. Maka ini pilihan. Oleh karenanya ditimbang maslahat dan mudorotnya. Belum lagi godaan fitnah, maka tutup blok semua nomor ikhwan. Ini lagi sendiri, jauh dari suami, tiba-tiba banyak yang japri misalkan, banyak yang nge-DM, godaan-godaan dari berbagai laki-laki, ini blokir semuanya. Karena itu fitnah. Bahkan Umar bin Khattab ketika menyuruh prajurit perang itu kan mereka berjaga-jaga di perbatasan luar kota begitu. Sampai datang seorang wanita, "Ya Amirul Mukminin, apa kau tidak kasihan pada kami? Kami ditinggalkan oleh suami kami lebih dari 4 bulan. Seandainya bukan karena takut kepada Allah, ranjang di rumah pasti sudah bergoyang, wahai Amirul Mukminin." Bayangkan ucapannya. Umar bin Khattab, astagfirullah. Maka mulai itulah, udah, sekarang tidak boleh lebih dari 4 bulan, semua pasukan harus digilir pulang. Gitu. Tapi setiap wanita kan beda-beda. Ada yang kuat 4 bulan, 4 tahun juga ada yang kuat. Menjanda 40 tahun juga ada yang kuat. Seperti Aisyah tadi, 60 tahun atau 40 tahun menjanda dari umur 18 loh. Tapi Allah berikan kesabaran. Ini bukan janda muda lagi, Aisyah umur 18. Berhubung Aisyah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Istri-istri Nabi Allah haramkan, gak boleh nikah dengan laki-laki lain. Karena itu akan menjadi istrinya dunia akhirat. Sebagai kehormatan bagi Nabi SAW dan kehormatan bagi ummahatul mukminin. Tetapi maka setiap orang punya keadaannya masing-masing, tinggal dimusyawarahkan ya. Bolehkah membayar zakat mal berbentuk sembako bukan uang? Tidak boleh. Harus uang. Ya. Bepergian lebih dari 2 minggu masih bolehkah, masih di jama', di qashar mungkin. Kalau jama' mah enggak ada hubungan dengan safar. Boleh di qashar. Jama' juga boleh. Bagaimana kalau ada suami yang KDRT, kekerasan ya, tapi bukan ke fisik, ke batin. Oh ya, ini kejahatan verbal ya. Kata-katanya selalu menyakitkan. Apa yang harus istri lakukan menghadapi suami seperti itu? Kalau masih ingin bersamanya, sabar. Kalau tidak mau bersamanya, gugat khulu.
boleh. Itu kefasikan. Caci maki terus, nggak apa sih faedahnya? Istri kita adalah pakaian kita. Kalau memang caci maki terus, kenapa nggak dilepas saja? Jadi tiap hari istri nggak ada baiknya sama sekali di hadapannya, kan begitu? Lah apa yang mau dipertahankan? Kalau rumah tangga caci maki terus, minta cerai, hulu boleh. Tapi kalau mau sabar, sabar silahkan. Sabar. Bolehkah saya menjauhi, meninggalkan, keluar dari grup WA family keluarga yang non muslim, yang isinya grupnya sering sekali berisi kemudorotan, pesta ulang tahun, berpakaian minim, foto share, foto makanan haram, ritual syirik? Ini bukan boleh, wajib. Wajib keluar beginian. Silaturahim bukan di grup WA, tapi ketemu langsung. Kalau di grup WA banyak mudorotnya, wajib keluar. Bukan hanya grup keluarga, dimanapun. Dan kita harus tegas. Nggak pakai nggak enak. Sampaikan ini semua, ya ini saya mau keluar aja. Oleh karenanya, ya amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib. Jika tidak mampu maka ingkari dengan hati. Apakah batasannya hadis lemah untuk bisa diamalkan? Tentu ini di kriteria para ulama ahlu hadis. Pertama, wajib diyakini lemahnya lemahnya tidak lemah sekali. Kalau lemah sekali, doifnya parah, ini jangan diamalkan. Dari mana kita tahu doifnya lemah atau tidak, parah atau tidak, kecuali kita belajar ilmu hadis. Kemudian, ini pembahasan para ulama kalau ini. Kemudian dia hadisnya berisi tentang fadhail amal saja. Bukan inti amalan, tapi sekedar keutamaan. Ini kan juga sulit. Kemudian harus ada hadis sahih yang menaunginya. Contoh. Sholat tahajud kan hadis sahihnya banyak ya. Sholat tahajud. Tiba-tiba ada hadis dhaif. Siapa yang sholat malam Jumat pertama di bulan Rajab akan dinikahkan dengan 70 bidadari tanpa henti. Wow, ini keutamaannya kan. Subhanallah, ini 70 bidadari tanpa henti dinikahin. Cuma sholat malam Jumat doang. Boleh nggak tapi kita amalkan? Ya tetap nggak boleh sebenarnya. Karena sholat tahajud itu kapan saja. Tapi kata para ulama nggak apa-apa diamalin kan keutamaan. Karena asalnya sholat malam ada. Cuma masalahnya nanti dia sholat tahajud cuma malam Jumat itu doang. Ini buruknya hadis dhaif. Malam yang lain dia males. Karena nggak ada keutamaan, nggak ada bidadarinya ya kan. Ini yang akhirnya justru hadis dhaif itu biang kerok, jadi orang males jadinya. Milah-milih. Nah itu syaratnya. Kemudian ya, jangan meyakini bahwa itu sabda Nabi. Itu syaratnya. Lah, kalau itu bukan sabda Nabi, ngapain diamalin? Makanya pendapat yang lebih kuat dari ahlu hadis yang dhaifnya parah tidak boleh diamalkan, wajib dibuang. Kita pilih yang sahih sudah cukup. Yang sahih sudah sangat banyak mencukupi kita daripada hadis-hadis yang dhaif begitu. Apa saja standar kepribadian untuk calon suami dan istri? Apa saja yang bisa jadi tolak ukur? Wah, tentu ini panjang. Secara singkat, kan tadi kata Nabi yang baik agama dan akhlaknya. Berarti kalau baik agamanya, dia rajin belajar ilmu agamanya, rajin kajian. Terus pemahamannya bagus, ketika ditanya, dites ta'aruf. Coba saya pengen tahu tauhid rububiyah itu apa? Jawab dia. Tauhid uluhiyah itu apa? Dijawab. Tauhid asma sifat apa? Jawab. Bid'ah itu menurut antum apa? Dijawab. Jadi dites nanti sama walinya. Udah melebihi tes masuk Lipia kalau ini. Coba sebutkan rukun sholat. Rukun sholat. Coba sebutkan apa makna zakat. Zakat itu apa saja jenisnya? Waduh, ini mah mertua beneran. Mundur orang. Jadi ya nanya-nanya yang basic aja lah, yang akidah jelas, bagaimana hukum demo menurut antum, bagaimana sikap kita pada ahlus sunnah pada pemimpin, apa makna ahlus sunnah wal jamaah. Wah begitu. Kapan seseorang menyimpang dikatakan dari jalan ahlus sunnah? Harus begitu tuh nanya, ngajinya di mana, gurunya siapa, teman-temannya gimana, ininya, tanya tuh. Lalu kesehariannya kita lihat tanya orang-orang terdekat. Dia bagus akhlaknya, santun orangnya, kata-katanya baik, orangnya telaten.
kerjanya rajin begitu, tidak minta-minta, tidak suka bohong. Nah, ini berarti indikator-indikator ini tanda kebaikan. Ya perempuan sebaliknya sama. Dia menjaga auratnya, tidak pernah bermudah-mudahan dengan lawan jenisnya, dan seterusnya lah. Ya, maklum. Bagaimana sikap anak apabila bertemu dengan akhwat yang chattingan dan video call sama suami anak? Subhanallah. Akhwat tersebut tinggal dekat rumah yang memungkinkan sering bertemu. Tanya suaminya, Mas, ini sebenarnya ada apa ini? Kenapa sering berhubungan? Ada apa? Oh, ini masalah kerjaan biasanya kan gitu. Udah kamu percaya aja sama suami. Nah, tinggal pilihan ibu mau percaya apa enggak. Nah, kalau sudah dapati video call dia tidak pantas lah itu. Apa itu? Enggak boleh. Haram. Itu kemaksiatan, enggak boleh. Maka harus diselidiki lebih lanjut. Ternyata ya sudah menjalin, ya maka pilihan ibu memberikan nasihat dan bersabar dengan kelakuan suami, berubah atau tidak, atau mengizinkan suami, Mas pengennya apa sih, mau nikah lagi apa gimana ini? Harus disampaikan, maksudnya nggak apa-apa, tanya. Oh iya sebenarnya saya pengen nikah lagi karena kamu misalkan lama nggak punya anak dan seterusnya, ada uzur dan yang lain mungkin suaminya. Maka musyawarah lah, ya, jangan sungkan. Apa saudara persusuan dapat hak waris juga? Tidak. Dia cuma kemahroman saja, tidak mendapat warisan. Apakah sudah pasti masuk ke dalam surga orang yang meninggal di kota Mekah atau Madinah? Tidak ada yang pasti, semuanya kita berharap, mudah-mudahan. Tidak ada kita memastikan. Yang saya pastikan Abu Bakar pasti masuk surga itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, itu saya pastikan pasti masuk surga. Khadijah pasti masuk surga karena ada dalilnya. Bilal pasti masuk surga, Ummu Sulaim pasti masuk surga. Dia tadi Asiyah dan seterusnya, yang ada nama-namanya jelas. Tapi yang umum saya tidak berani mengatakannya karena kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kita berharap surga baginya, semoga Allah melindunginya dari api neraka. Begitu. Bagaimana dosa anak dosa anak angkat terhadap ibu angkatnya? Apa sama dosa seperti anak kandung terhadap ibu kandungnya? Beda. Kalau anak kandung pada orang tua kandung itu namanya durhaka. Tapi kalau anak angkat kepada ibu angkat itu namanya berbuat zolim. Bukan berdurhaka, bukan. Tapi secara bahasa Indonesia mungkin durhaka. Air susu dibalas air tuba, bisa jadi mungkin gitu. Wah ini orang durhaka banget nih. Kebaikan malah dibalas keburukan. Secara bahasa, tapi secara syariat beda ya. Apabila suami melakukan nikah siri tetapi tidak izin kepada istrinya, bagaimana secara syariat, apakah sudah sah sebagai suami istri? Sudah sah. Dan Nabi memang begitu. Nabi itu kalau jihad, safar, pulang-pulang bawa istri. Aisyah makanya deg-degan kalau Nabi pulang safar. Contoh, tahun kelima nih. Tahun kelima Nabi kan memerangi Bani Mustalik. Bani Mustalik itu kabilah Arab yang agak rese tuh. Diperangi sama Nabi kan, dibunuh tuh, ditawan beberapa tawanan, kan begitu. Di antara tawanan itu ada anaknya ketua suku, namanya Juwairiyah binti Haris. Bapaknya Haris udah mati, dibunuh oleh Nabi dan para sahabat. Juwairiyah akhirnya jatuh ke tangan sahabat gitu ya, ke sahabat yang lain sebagai budak. Lalu orang-orang berbicara, ini anaknya ketua suku, nggak pantas. Harusnya pantasnya buat Nabi. Nggak bisa, ini kita baru tahu nih, ternyata ini anak ketua suku. Nggak pantas ini. Harusnya buat Nabi ini. Akhirnya Juwairiyah datang pada Nabi, ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Kan begitu. Akhirnya datang tuh ke rumah Aisyah. Pas Aisyah lihat, subhanallah.
Cantiknya luar biasa. Nabi di dalam. Kata Aisyah, jangan sampai Nabi lihat nih. Qadarullah dia datang mencari Nabi masalahnya. Aisyah kan gak bisa bohong. Suami saya nggak ada di rumah, ya nggak mungkin. Orang Nabi ada di belakang. Akhirnya Nabi keluar. Dan ternyata Nabi akhirnya menikahinya. Nabi ke Khaybar, perang ke Khaybar, pulang-pulang bawa Sofiyah. Aisyah di Madinah. Pulang-pulang bawa Sofiyah. Jadi yang ini Juwairiyah datang, Nabi menikahinya. Yang pulang dari Khaybar, Sofiyah, Nabi juga nikahi, begitu. Jadi tidak mesti, makanya Bu, bukan syaratnya bukan di tangan ibu. Pernikahan itu Allah bolehkan suami yang menikah. Nggak perlu ada izin istri. Tapi dalam rangka etika, menghargai, sampaikan baik-baik pada istri. Bicarakan baik-baik. Ya. Jangan sebagaimana ungkapan lebih baik minta maaf daripada. Kayaknya bapak-bapak udah tahu kalau ini. Ini syariat Allah Bapak Ibu. Kalau memang mampu, bismillah. Tidak ada yang perlu kita takuti kecuali Allah. Ngapain takut istri? Anda mau silahkan lanjut, nggak mau ya udah. Ini syariat Allah. Kalau suami ingin menikah lagi dan itu boleh, menurut Allah boleh. Dan dia adil, dia suami yang baik, dia suami bertanggung jawab. Tidak ada celaan padanya kecuali dia poligami, ini jelas wanita kufur khawatirnya. Atau itu pilihan, saya nggak kuat Ustadz kalau di poligami, saya mau cerai aja. Itu pilihan. Nggak mau dimadu itu pilihan, mau dimadu itu pilihan takdir mau dijalani atau tidak, begitu. Ustadz saya nggak kuat, saya mau cerai aja, boleh, nggak haram, boleh, nggak apa-apa ya ibu-ibu, boleh. Suami ana masih ada grup teman-teman SMA-nya bercampur laki-laki dan perempuan. Kadang suami ana lihat-lihat status teman-teman perempuan dan itu sering kali ana sudah menasehati tapi nggak mau didengar. Ini sama, memang laki semuanya begitu Bu. Ini saya bocorkan aja Bu. Saya sebagai laki-laki memang begitu Bu. Mencari-cari celah. Gimana caranya? Di depan ibu juga hati-hati, di depan suami udah kayak nggak berpaling sama yang lain, di belakang ada kesempatan berpaling nanti sama yang lain. Bukan berpaling, tapi nambah yang lain. Tidak ada suami yang namanya berpaling. Kalau ibu setuju, nggak ada yang namanya berpaling. Berpaling itu adalah manakala mungkin suami juga zolim ini. Tapi betul, yang ibu lakukan ini benar, harus nasehatin. Jadi kalau memang mau menikah lagi, kalau memang ingin ada ke sana, ini jangan lewat yang haram gitu loh. Jangan lirik-lirik, kemudian lihat-lihat status, lalu DM-an, jangan. Tapi bismillah dengan cara yang baik, begitu. Bicarakan, lamar walinya, ya, bicarakan dengan istri dan seterusnya. Nah, cuma sikap ibu bagaimana? Ya kalau sudah nasihati, sabar aja lah, berbaik sangka sama suami ya. Dan doakan terus semoga suami bertakwa kepada Allah. Ini kebanyakan pertanyaannya tentang warisan, ya, warisan agak panjang jawabannya. Nasihat pada orang tua yang masih melakukan bid'ah, padahal orang tua saya, ibu tahu sebenarnya itu tidak boleh, tetapi karena tidak enak pada lingkungan, jadi ibu saya ikutan acara bid'ah. Tugas ibu hanyalah mendoakan orang tua, memberi nasihat, mengingatkan, masalah dia mau berubah atau tidak, hati itu di tangan Allah. Ya. Tugas kita hanya menyeru pada kebaikan dan doakan orang tua semoga Allah berikan ampunan, diberikan hidayah begitu. Apa saja yang di bawah kedua mata kaki di dalam neraka tempatnya? Apa berarti boleh memakai celana pas di mata kaki karena ada kata di bawah? Sahih, betul. Paling mentok itu udah deg-degan tuh. Kalau terlalu mepet di mata kaki, menjulur dikit merosot api neraka. Jadi mendingan amanah. Betul. Jadi zona pas tuh. Udah pas banget itu, zona merah di pas mata kaki. Lewat dikit merosot api neraka. Saya merosotnya nggak sengaja Ustadz. Kayak Abu Bakar berarti.
Abu Bakar kan udah nggak isbal, tapi merosot lagi, naikin lagi, merosot lagi karena kurus. Kata Nabi, engkau tidak memakainya dengan sombong. Artinya Abu Bakar terus berusaha. Cuma kan sampai kapan kita naik turun terus? Apa susahnya sih naikin dikit di atas mata kaki lebih aman? Oleh karenanya jangan bermain dengan subhat ini deg-degan. Maka harus ke zona aman di atas mata kaki. Di atasnya aja, ini mata kaki, di atasnya aja dikit. Itu lebih aman. Ya, oleh karenanya ini hukum berlaku bagi laki-laki saja. Adapun perempuan harus menutupi kakinya. Baik ya, wallahu taala alam, ini barangkali yang bisa kita kaji. Mohon maaf yang pertanyaan belum bisa dibacakan. Barakallahu fikum. Kita bertemu kembali di kajian kitab yang baru. Semoga Allah berikan kita panjang umur dan keberkahan pada ilmu yang kita pelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.